berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Adelia, coba sekarang siapa yang masih ingat tentang apa materi kita minggu yang lalu? Saya, Bu. Ya. Tentang teori terbentuknya tata surya dan jagat raya. Ya, bagus sekali. Sekarang silakan Ananda lihat pada tayangan PowerPoint yang ada di depan. Dan kira-kira gambar apa yang ada di depan? Ya. Ini merupakan salah satu anggota tata surya dan tempat hidup bagi jutaan makhluk hidup termasuk manusia. Ya, bagus sekali. Jadi, bumi itu merupakan satu-satunya planet yang dijadikan sebagai tempat tinggal bagi jutaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya adalah manusia. Materi kita pada hari ini adalah tentang teori perkembangan muka bumi dan sejarah kehidupannya. Manfaat mempelajari ini adalah bisa memahami tentang perkembangan kehidupan di muka bumi, yang mana nanti bisa dilihat dari munculnya beberapa hewan-hewan dan tumbuhan, baik itu dari mulai skala kecil sampai dengan skala besar. Misalnya ada dinosaurus, dan juga nanti di sini ada peran serta manusia terhadap pelestarian hewan dan tumbuhan tersebut. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran model discovery learning dengan metode time token, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan presentasi, diharapkan peserta didik mampu menganalisis teori perkembangan muka bumi dan sejarah perkembangan kehidupannya, serta membuat gambar perkembangan muka bumi menurut teori Laurasia dan Goffman, disertai penjelasannya dengan sikap jujur, tanggung jawab, dan peduli. Ibu akan membagi kelompok, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silakan Ananda duduk di kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Ibu akan membagikan kupon berbicara dengan waktu 1 menit. Dengan jumlah kupon nanti 2 kupon ini untuk 1 siswa. Silakan nanti kupon ini digunakan untuk berbicara ketika Ananda berdiskusi ya, ataupun ketika pembelajaran ini berlangsung. Akan Ananda amati video yang Ibu tampilkan di depan. Teori perkembangan muka bumi. Teori Laurasia Goldie pergeseran benua. Di animasi ini dinyatakan di bagian sebelah kiri kita bisa melihat pergerakan dari pertemuan Amerika dengan Afrika. Yang sebelah kanan itu untuk perpisahan benua Amerika dengan wilayah Asia, serta ini adalah benua atau daratan untuk wilayah India yang nantinya akan bertabrakan dengan Asia. Adalah teori konveksi, teori lempeng tektonik. Sejarah perkembangan bumi dibedakan oleh era. Era dibagi menjadi 4 bagian. Era yang pertama adalah era Pratham, yang kedua adalah era Paleozoik, lanjut ke era yang ketiga yaitu era Mesozoik. Era yang terakhir adalah Kira-kira tentang apa video yang Ibu tampilkan di depan? Saya, Bu. Video tentang beberapa teori perkembangan muka bumi dan sejarah kehidupannya. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, kira-kira apa bukti di kehidupan kita sehari-hari tentang teori perkembangan muka bumi dan sejarah kehidupannya itu, Bu? Untuk menjawab pertanyaan dari Alfian ini akan diskusikan terlebih dahulu di kelompoknya masing-masing. Dan nanti setelah ini Ananda diskusikan, dan jangan lupa hasil diskusi atau jawabannya itu nanti silakan Ananda catat, Ananda salin di LKPD yang sudah Ibu berikan. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk berdiskusi. Silakan. Bukti teori perkembangan muka bumi, yaitu benua-benua yang ada pada saat ini dahulunya bersatu seperti yang disebut dengan Pangea. Kemudian terpisah menjadi Laurasia di kutub utara, ini, kemudian dan Gondwana di kutub selatan. Adanya kesamaan garis pantai, persebaran fosil, kesamaan jenis batuan, iklim
disampaikan oleh teman saya Adelia. Pertama, Archaeozoikum. Yang kedua adalah Paleozoikum. Yang ketiga adalah Mesozoikum. Yang keempat adalah masa Kenozoikum. Kira-kira ada tidak yang mau ditanyakan dari kelompok 2? Ya, silakan. Apakah wilayah Indonesia pada perkembangan bumi sudah bersatu atau terpisah? Wilayah perkembangan Indonesia adalah terpisah. Wilayah Papua dahulunya termasuk ke dalam lempeng Indo-Australia. Pada zaman dahulu, lempeng Indo-Australia termasuk dalam daratan Gondwana. Faktor yang menyebabkan perubahan posisi benua besar Gondwana menjadi benua kecil seperti Amerika Serikat, Afrika, India, dan Australia yang kita kenal sekarang. Seperti teman-teman lihat pada gambar dahulu, Papua masih termasuk ke dalam Pulau Gondwana, dan sekarang Papua termasuk ke dalam wilayah Indonesia. Apa dulu untuk kelompok 1 ya? Adakah di sini yang akan ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Apa contoh dari bukti perkembangan kehidupan di bumi dan bagaimana sikap kita untuk berbagi? Ya. Bukti perkembangan kehidupan di bumi yaitu munculnya beragam jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan serta manusia itu sendiri. Kita sebagai salah satu makhluk hidup berkewajiban untuk melestarikan berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Contohnya, pelestarian terhadap hewan atau biota laut dengan tidak membuang sampah ke sungai atau ke laut, dan pelestarian terhadap tumbuh-tumbuhan langka yaitu bunga Rafflesia arnoldii. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Bukti perkembangan kehidupan di bumi berawal dengan terbentuknya hidrosfer dan atmosfer, serta kehidupan primitif di samudra. Munculnya beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang tumbuh di air dan di daratan, munculnya dinosaurus, reptilia laut, dan kura-kura yang berukuran besar, serta munculnya manusia purba hingga manusia modern seperti saat ini. Terima kasih. Di sini Ibu tekankan kembali Ananda, untuk wilayah Indonesia, dahulunya wilayah beberapa Indonesia itu belum bersatu atau masih terpisah. Seperti contohnya tadi adalah wilayah Papua. Papua dahulunya itu masuk ke dalam wilayah Indo-Australia sebelum sekarang dia bergabung dengan Indonesia. Manusia itu sangat memiliki peranan penting dalam menjaga bumi dari kerusakan-kerusakan dan juga menjaga kelestarian dari flora dan fauna, hewan dan tumbuhan. Misalnya salah satu contohnya itu adalah mendirikan sebuah cagar alam, suaka marga satwa ataupun kebun binatang. Salah satu contohnya itu ada di kebun binatang Bukit Tinggi, dan juga ada misalnya itu adalah Taman Satwa Kandi yang ada di Sawarunto, Sijunjung. Siapa yang ingin menyampaikan kesan atau pengalamannya? Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita tentang perkembangan muka bumi dan sejarah kehidupannya, serta menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap hasil ciptaan Allah berupa jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang harus kita jaga kelestariannya. Terima kasih untuk penilaian pengetahuan. Nanti Ananda kerjakan, ada link Google Formulir yang sudah Ibu kirim di Google Classroom. Ada penilaian keterampilan. Silakan Ananda buat gambar tentang perkembangan muka bumi menurut teori Laurasia dan Gondwana disertai dengan penjelasannya. Materi untuk minggu depan itu